Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak yang hebat, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kalor. Mari kita ingat kembali pengertian dari kalor. Kalor adalah perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor dapat mengubah suhu benda dan juga wujud benda. Apakah anak-anakku pernah melakukan kegiatan seperti yang terlihat pada gambar? Menurut kalian, apakah yang mereka lakukan? Terus, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Untuk mengetahui lebih jelas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, Ibu harapkan anak-anakku menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Jadi, kegiatan yang dilakukan pada gambar sebelumnya tadi berkaitan dengan konsep perpindahan kalor. Nah, jadi di video kita kali ini, kita akan pelajari tentang perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran yang diharapkan anak-anakku dapat capai setelah materi ini selesai dipelajari adalah anak-anakku dapat menjelaskan perbedaan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, serta dapat menyebutkan contoh perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita bahas tentang perpindahan kalor. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kalor dapat berpindah dari suatu benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Fenomena perpindahan kalor ini dapat dengan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat memasak dan menjemur pakaian. Nah, kalor dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ayo anak-anak, kita lihat bagaimana perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pegangan panci yang ikut panas saat merebus makanan, atau mentega yang dipanaskan di wajan akan meleleh karena mendapatkan panas dari kompor. Selanjutnya kita lihat konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Konveksi hanya terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya angin darat dan angin laut, serta gerakan naik dan turun kacang hijau ataupun kacang kedelai ketika dipanaskan, atau gerakan air yang mendidih. Selanjutnya yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Kemudian ketika kita berada di sekitar api, badan kita akan terasa hangat. Ataupun pakaian akan menjadi kering saat dijemur di bawah terik matahari. Ketiga cara perpindahan kalor tersebut dapat kita rasakan dan dapat kita amati sekaligus saat kita memasak air dengan panci. Tubuh terasa hangat yang berasal dari api kompor yang berpindah secara radiasi, kemudian konveksi terjadi saat air mendidih, dan konduksi terjadi pada pegangan panci. Nah, anak-anak, setelah menyimak tentang penjelasan perpindahan kalor, saatnya kita kuis. Let's go! Baik, silahkan dijawab pertanyaan berikut pada buku tugasnya masing-masing.
Jika ada yang tidak jelas, maka anak-anakku bisa bertanya langsung kepada ibu. Nah, anak-anak, demikianlah tadi penjelasan tentang perpindahan kalor pada suatu benda. Terima kasih sudah belajar bersama ibu. Masa depan dimiliki oleh mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Tapi ingat, jangan hanya bermimpi, melainkan kejar mimpi-mimpi itu. Sampai berjumpa di video-video yang lain. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.